Selamat pagi, saya Christopher Tito Patras dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri, yaitu aturan sinus, kosinus, dan juga luas segitiga. Yang pertama, kita akan mempelajari aturan sinus pada segitiga. Nah, perhatikan gambar ini. A, B, C, itu sudut A, sudut B, sudut C, dan juga ada sisi A, sisi B, dan juga sisi C. Nah, maka aturannya adalah sisi A ini, sisi A per sin A. Mengapa sin A? Karena sisi A ini berhadapan dengan sudut A, maka dia sin A. Sama dengan sisi B, ini B, per sin B. Nah, mengapa sin B? Karena dia berhadapan juga, saling berhadapan. Maka sin B, sin dari sudut B. Sama dengan sisi C, ini sisi C, per sin C. Nah, mengapa sin C? Karena sisi C ini berhadapan dengan sudut B juga. Jadi ini aturannya. Contoh soal. Diketahui segitiga A, B, C. Dengan A-nya belum diketahui, C-nya juga belum diketahui, dan B-nya ini 6. Nah, dengan besar sudut C 120 derajat, sudut A 30 derajat. Kita akan mencari A-nya dulu sini. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B, ya. Karena dia tadi saling berhadapan tuh. A dengan A, B dengan B, ya. Nah, karena di sini A-nya belum diketahui, nih, belum diketahui, maka kita tulis A. Dan sin A, berarti sin sudut A kan, sudut A itu 30 derajat, berarti sin 30. Nah, sama dengan B, B tadi sudah diketahui 6 per sin 30 derajat, sedangkan sudut B itu belum diketahui. Nah, pada segitiga itu total sudutnya ada 180 derajat. Jadi di sini sudut yang diketahui kan 120 dengan 30. Nah, kita jumlahkan menjadi 180. 180 dikurangi 150 ada 30 derajat. Maka besar dari sudut B di sini itu 30 derajat. Makanya di sini sin 30. Kita masukkan angkanya. A belum diketahui jadi tetap A per setengah, karena sin 30 itu setengah, sama dengan 6 ini tadi per sin 30 itu setengah. Kita kali silang. Setengah kali A itu setengah A, setengah dikali 6 itu 3, ya. Nah, jadi A sama dengan 3 per setengah. Jadi tulis sini 3 per setengah itu harusnya 6. Nah, sekarang kita akan mencari sisi C nih, sisi C, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. B nya tadi sudah diketahui besarnya 6 per sin 30 derajat tadi, sin B sin 30 derajat, sama dengan C, karena C belum diketahui jadi tertulis C, berarti itu C per sin 120. Nah, sin 120 ini kita hitung berapa jumlahnya, yaitu sin 180 dikurangi 120 sama dengan sin 60, karena dia berada di kuadran 2. Nah, sin 120 ini sama dengan sin 60 kan. Kita masukkan angkanya. 6 tetap 6, sin 30 itu setengah, C tetap C karena belum diketahui, dan sin 120 sama dengan sin 60. Nah, sin 60 itu besar setengah akar 3. Nah, dia tuh bernilai positif karena sin itu positif berada di kuadran 2. Kita kali silang seperti yang pertama. Setengah kali C berarti setengah C sama dengan 6 dikali setengah akar 3, hasilnya 3 akar 3. C sama dengan 3 akar 3 per 1 dikali 2 per 1. Kita balik, kan seharusnya kan 3 per 3 akar 3 per setengah. Nah, kita balik, kita jadi perkalian. Jadi 2 nya tuh jadi atas. Paham? Maka C sama dengan 6 akar 3. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua, kita akan membahas tentang aturan kosinus pada segitiga. Nah, perhatikan gambar ini. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C, sisi A, sisi B, sisi C, seperti tadi masih sama, tetapi dengan rumus yang berbeda. Nah, apabila kita ingin mencari sisi A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos. Nah, cos ini adalah sudut yang berhadapan dengan sisi A itu sendiri. Nah, jangan berhadapan dengan sudut A, berarti cos A. Begitu juga dengan B. Jika kita ingin mencari B kuadrat, maka A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali A kali C cos sudut yang berhadapan dengan sisi B, yaitu sudut B, berarti cos B. Dan C,
C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, cos C itu karena sisi C berhadapan dengan sudut C, berarti cos C. Contoh soal, diketahui sebuah segitiga dengan sisi-sisinya panjangnya itu X, 8, dan juga 4 dengan salah satu sudutnya besar 60 derajat. Kita akan mencari X. Caranya, X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 kali 4 kali 8 cos 60 derajat. Kenapa cos 60 derajat? Karena cos ini, sudut ini 60 derajat yang berhadapan dengan X. Nah, kita tulis cos 60 derajat. Lalu 4 kuadrat yaitu 16, 8 kuadrat yaitu 64, berarti 16 ditambah 64 dikurangi 2 kali 4 kali 8. Cos 60 itu kan setengah, berarti kita tulis setengah. Karena ini sama-sama 2, itu kita coret. Jadi habis. Nah, maka 16 ditambah 64 sama dengan 80 dikurangi 4 kali 8 itu 32, berarti 80 dikurangi 32. Nah, X kuadrat berarti sama dengan 48. Jika X berarti X sama dengan akar 48. Nah, akar 48 itu berapa? Akar 48 itu besarnya adalah akar 16 dikali akar 3. Nah, berarti X sama dengan 4 akar 3. Kita akan mempelajari tentang luas segitiga menggunakan sin dan juga cos. Ya. Yang pertama, jika diketahui alas dan tinggi, ya, seperti ini gambarnya, maka luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau luasnya sama dengan alas kali tinggi per 2. Bisa paham di sini? Yang kedua, jika diketahui dua sisi satu sudut, ingat ya, dua sisi satu sudut, dua sisi satu sudut. Nih, ini gambarnya. Maka luasnya adalah L. Jika yang diketahui sisi A dengan sisi B, maka L sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi B sin C. Mengapa sin C? Karena sudut C ini diapit oleh sisi A dan juga sisi B. Bisa paham di sini? Yang kedua, jika ini diketahui sisi B dan juga C, maka L sama dengan setengah dikali B dikali C. B sama C ini sisi A, sisi B dan juga sisi C sin A. Karena sin A ini, karena sudut A ini diapit oleh sisi C dan juga sisi B. Yang ketiga, L sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi C sin B. Nah, karena sudut B ini diapit oleh sisi A dan juga sisi C. Paham? Yang ketiga, jika diketahui 3 sudut satu sisi, 3 sudut nih, berarti sudutnya 3-3 ada ya, 3 sudut satu sisi, maka L sama dengan, jika yang diketahui sisi A nih, maka L sama dengan A kuadrat dikali sin B, ini sin B ya, dikali sin C per 2 kali sin A. Nah, mengapa sin A nya di bawah sedangkan B dan C di atas? Pokoknya kalau sisi tersebut berhadapan dengan sudut, nah maka sudut yang berhadapan itu harus terletak di bawah. Nah, dilihat ini kan A sama A, B sama B, C sama C ya kan. Nah, yang berikutnya L sama dengan, jika yang diketahui B ya, berarti B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 kali sin B. Mengapa sin B di bawah? Nah, itu tadi, karena sisi B berhadapan dengan sudut B. Yang ketiga, L sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 kali sin C. Karena sudut C berhadapan dengan sisi C ini kan. Ya kan? Nah, yang keempat, jika segitiga dalam lingkaran, ini lingkaran ya. Jika segitiga dalam lingkaran dan diketahui jari-jarinya, R ini jari-jari. Nah, jika jari-jari diketahui, seperti ini gambarnya. Nih. Maka luasnya sama dengan 2 kali jari-jari itu R, berarti 2 kali R dikuadratkan, berarti 2R kuadrat sin A, sin B, sin C. Di semua sudutnya itu dijadikan sin. Ya. Berubah dalam bentuk sin, berarti sin A, sin B, sin C. Yang kelima, jika segitiga sembarang dan diketahui semua sisinya.
Nah, maksudnya segitiga sembarang ini ada segitiga yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ngaco gitu di bentuknya. Anggaplah ini sebagai segitiga sembarang. Karena saya sering membuatnya terlalu bagus. Diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, maka luasnya sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Sedangkan S itu sendiri apa sih? S itu adalah setengah keliling. Keliling itu kan sisi tambah sisi tambah sisi. Karena dia setengah, maka itu jadi per 2. Jadi kita harus mencari S-nya terlebih dahulu seperti ini. Kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai luas segitiga tadi. Contoh soal yang pertama. Ini segitiga nih. Kita segitiga dengan sisi tegaknya yaitu 6 dan alasnya itu 3. Nah, kita harus menggunakan rumus yang mana? Kita harus menggunakan rumus yang tadi. Yang L sama dengan alas dikali tinggi per 2. Nah, berarti 3 nih alasnya dikali 6 yaitu tingginya per 2. Nah, ini kita coret ini sama dengan 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh soal yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang BC itu 4, panjang AB itu 6, dan sudut B besarnya 30 derajat. Berapakah luasnya? Luasnya kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang dua sisi satu sudut. Masih ingat? Berarti setengah dikali sisi yang pertama itu 4, lalu dikali 6 sin 30 derajat. Karena 4 dan 6 ini mengapit sudut B yang bisa 30 derajat. Nah, pokoknya dikalikan sudut yang mengapit. Sama dengan, ini kan dicoret nih, 4 dengan 2 bisa dibagikan, berarti kita coret, ini jadi 2. Nah, berarti 2 dikali 6 dikali sin 30. Sin 30 itu kan setengah. Nah, ini sama-sama 2 juga nih. Bisa kita coret lagi, coret. Nah, berarti hasilnya 6. Contoh soal yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 30 derajat, dan sudut C 120 derajat. Nah, dengan besar AB yaitu 4. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, yang 3 sudut, 1 sisi. Maka luasnya adalah sisi yang diketahui yaitu 4, berarti 4 kuadrat sin 30 derajat nih. Sin 30 derajat, sin 30 derajat juga, sudut A, sudut B ya. Makanya sin 30 derajat dan sin 30 derajat per 2 dikali sin 120. Nah, karena 4 ini berhadapan dengan sudut C yaitu 120. Ya kan, berhadapan. Nah, kita masukkan angkanya. 4 kuadrat menjadi 16, sin 30 menjadi setengah, sin 30 juga menjadi setengah lagi, per 2 sin 120. Sin 120 kan sudah diketahui tadi ya, sama dengan sin 60 derajat kan. Nah, besar itu setengah akar 3. Kita coret, 16 kita coret dengan 2, maka jadi 8. Tapi bisa dicoret lagi, 8 dengan 2 lagi, jadi hasil 4 per 2 dikali setengah akar 3. Nah, ini kan sama 2 nih, kita coret juga, jadi sini besar akar 3. Nah, maka hasilnya adalah 4 per akar 3. Nah, kita rasionalkan, kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi pembilangan dikalikan dengan akar 3 dan juga penyebut dikalikan dengan akar 3. Jadi 4 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, kita bisa dapat hasil sini 4 per 3 akar 3. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Bila ada kekurangan yang mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu.